Shalom Alehem Besem Yeshua HaMashiach. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mengucapkan selamat Natal tahun 2021 buat kita semua. Kiranya damai Natal kita rasakan hari-hari ini buat kita dan keluarga kita, dan buat semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kali ini saya mau sharing satu kebenaran firman Tuhan dengan judul Makna Natal buat saya. Bapak Ibu, kita tahu dan banyak di antara kita, bahkan dunia ini, merayakan Natal. Tapi tahukah Bapak Ibu apa makna Natal yang sebenarnya? Kenapa perlu kita merayakan Natal dan memaknainya dengan benar? Bukan hanya kepada celebrationnya, perayaannya, pesta-pestanya. Jauh dari itu, sebenarnya Tuhan Yesus mau kita memahami apa makna Natal yang terdalam, yang bisa bermakna bagi kehidupan kita, bagi sesama, terlebih bagi kehidupan rohani kita. Bapak Ibu, kalau kita bicara Natal, maka kita tidak lupa satu firman Tuhan yang memberitakan bagaimana kelahiran Juru Selamat atau Tuhan Yesus. Ini adalah ayat yang sangat populer sekali dan biasanya dibacakan saat perayaan Natal. Kita ambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 23, Bapak Ibu. Nah, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Jadi perhatikan Bapak Ibu, kandungan Maria itu berasal dari Roh Kudus, ya. Nah, ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi perhatikan di sini, garis bawahi Bapak Ibu, dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Ini satu janji yang luar biasa waktu malaikat mengatakan bahwa Yesus akan lahir untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Ini satu tujuan. Lalu dikatakan hal itu terjadi supaya genaplah yang difirman Tuhan oleh Nabi. Artinya sebelum kelahiran Tuhan Yesus secara fisik Bapak Ibu ke dunia ini, dia sudah dinubuatkan jauh-jauh hari, ribuan tahun yang sebelumnya oleh para nabi. Jadi para nabi itu sudah bernubuat, ya, di mana ada nanti Juru Selamat yang lahir ke dunia ini untuk menebus manusia dari dosa. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Jadi seorang nabi itu dinubuatkan Bapak Ibu. Jadi tidak ucuk-ucuk datang nabi lalu mengaku sebagai nabi, tidak, tapi dia harus dinubuatkan sebelumnya lalu digenapi. Itulah nabi, ya. Nah, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, jadi kedatangan Tuhan Yesus, ya, itu sudah dinubuatkan ribuan tahun, Bapak. Bukan datang begitu saja, tidak, tapi sudah dinubuatkan. Inilah hebat luar biasanya firman Tuhan itu. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu bagaimana Yesus ini sebelumnya dinubuatkan. Dalam Yesaya 9 ayat 5 ini terkenal sekali. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Perhatikan kata, sebab seorang anak telah dilahirkan untuk kita. Jadi ini suatu nubuatan yang pasti akan terjadi, ya, karena secara logos, secara ilahi, firman yang akan menjadi manusia itu sebenarnya sudah ada sejak kekekalan bersama dengan Tuhan Allah Bapa kita. Nah, jadi bukan dia datang sebagai ciptaan,
yang dipikirkan oleh banyak orang. Oh, dia ciptaan, Yesus ciptaan. Siapa bilang? Yesus itu bukan ciptaan, dia Tuhan. Dia ada sejak kekekalan. Sebagai logos ilahi, dia ada sejak kekekalan. Tetapi secara inkarnasi daging, benar, dia baru ada setelah dilahirkan. Nah, itu nubuatan. Lalu bagaimana penggenapannya? Dalam Yohanes 1 ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi ini penggenapan. Yohanes 1:14 ini penggenapan ketika firman Sang Logos itu mengambil rupa inkarnasi, ya, mengambil daging, ya, menjadi manusia. Ini penggenapannya. Luar biasa kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, kalau kita mau mengerti dengan baik. Jadi setelah dinubuatkan, digenapi, Yesus datang ke dunia ini. Nah, kita sekarang mau belajar bagaimana makna Natal sebenarnya. Kebanyakan orang di dunia ini sibuk dengan celebration, dengan pesta pora, ya, tetapi tidak memaknai, tidak ada makna yang dikandung, yang dirasakan setelah mereka merayakan Natal, Bapak. Dan Tuhan Yesus tidak mau seperti itu. Natal, kelahiran Yesus, harus punya makna untuk hidup rohani kita. Banyak di luar negeri, Bapak Ibu, pesta pora, celebration Natal itu hanyalah sebagai upacara aktivitas jasmani yang tidak mengubah apapun bagi kehidupan rohani seseorang. Padahal Yesus mau dengan Natal itu punya dampak terhadap kehidupan rohani seseorang, tentunya yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya akan sharingkan beberapa makna tentang Natal, kelahiran Yesus Kristus. Yang pertama, Natal buat saya, Bapak Ibu, ini sangat luar biasa. Natal itu berbicara memuliakan Allah, atau bahasa Latinnya itu Gloria Dei. Dei itu Tuhan, Allah. Gloria itu memuliakan. Jadi dengan Natal kita mau, dengan merayakan Natal kita mau memuliakan Tuhan yang rela datang menjadi manusia, Bapak Ibu, yang membatasi dirinya menjadi manusia, yang notabene Dia ilahi, Bapak Ibu. Nah, Tuhan yang telah melawan umat manusia untuk memberikan keselamatan melalui Yesus. Allah yang mengambil rupa manusia dan lahir sebagai bayi dari rahim seorang wanita. Tujuannya datang untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, kita merayakan Natal, Dia datang ini untuk apa? Untuk kita memuliakan Dia. Di dalam Filipi 2 ayat 6-7 berkata, yang walaupun dalam rupa Allah, Dia Allah, Dia firman Tuhan yang menjadi manusia, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak mempertahankan, ya, kesetaraan dengan Allah itu, tetapi rela menjadi manusia, serupa dengan manusia. Seluruhnya Dia serupa dengan manusia. Hanya satu yang tidak, Dia tidak berdosa, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu luar biasanya Tuhan kita. Dia rela mengambil rupa manusia yang terbatas ini. Dia merasakan apa yang dirasakan manusia, penderitaan, sakit, dan sebagainya, lelah, dan sebagainya. Lapar, haus, disiksa, Dia rasakan. Dia Allah yang mengerti sangat bagaimana penderitaan umat manusia, yang notabene tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dari kematian kekal jika manusia tidak diselamatkan. Itu makna yang pertama. Mari dengan Natal ini kita memuliakan Tuhan, mengagungkan Dia. Jangan hanya sekedar pesta atau hidup hedonis, Bapak Ibu, tapi mengertilah bahwa Natal ini Tuhan mau kita memuliakan Dia. Yang kedua dikatakan memberitakan firman Allah atau Verbum Dei. Tuhan mau dengan Natal, dengan kelahirannya, kita memberitakan firman Tuhan. Apa yang diberitakan? Injil itu. Apa Injil? Injil itu adalah kabar keselamatan, kabar baik kepada orang-orang. Kenapa kita memberitakan? Karena kita jauh lebih dahulu menerima kebenaran, kabar baik keselamatan itu.
Gereja menyampaikan kabar baik yang memberikan pengharapan kepada dunia yang penuh kegelapan. Jadi dalam perayaan Natal, berita Injil harus dikumandangkan dengan jelas. Jadi dengan Natal, perayaan Natal ini, berita Injil harus disampaikan, dikumandangkan dengan benar. Jangan salah, jangan habiskan dengan pesta pora, tapi ambil kesempatan ini. Dengan Natal kita bisa membawa jiwa-jiwa baru untuk merayakan Natal, dan mereka akan mendengarkan kabar baik, kabar keselamatan, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dalam Yohanes 3 ayat 16 ini jelas sekali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Siapa? Yesus, yaitu yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dengan Natal, berita keselamatan ini harus disampaikan. Firman Tuhan harus disampaikan. Kabar baik bahwa telah lahir juru selamat, dan siapa yang percaya akan diselamatkan. Dalam Markus 16 ayat 15-16 berkata apa? Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi jelas Bapak Ibu, siapa yang percaya akan diselamatkan, yang tidak akan dihukum. Tapi sarannya apa? Beritakan ke seluruh dunia, ke segala makhluk. Beritakan kabar baik. Itu makna Natal, Bapak. Kita punya tanggung jawab untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itu tanggung jawab kita, Bapak. Mari dengan perayaan Natal ini kita punya passion, punya semangat, gelora untuk memberitakan kabar baik selagi masih ada hidup ini, Bapak. Paulus mengatakan hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Ketika kita hidup, artinya kita masih diberi kesempatan untuk memberitakan Injil, bersaksi tentang berita kabar baik keselamatan itu. Makna yang ketiga tentang Natal, Bapak Ibu, itu berbicara melaksanakan misi Allah atau Missio Dei. Tuhan punya misi datang ke dunia ini, Bapak Ibu. Yesus lahir ke dunia ini punya misi. Dia meninggalkan kerajaan Allah, datang ke bumi ini. Dia punya misi yang harus diteruskan oleh kita orang-orang percaya selagi kita masih hidup, Bapak Ibu. Orang percaya atau yang disebut dengan gerejanya membawa pengampunan, keselamatan dan damai kepada dunia. Gereja dipanggil berpartisipasi atas pergumulan umat manusia. Umat manusia itu butuh apa? Butuh pengampunan, butuh keselamatan, butuh damai sejahtera, butuh sukacita. Dan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Siapa yang membawa berita keselamatan atau misi itu, Bapak? Kitalah orang-orang percaya, Bapak. Jadi selagi kita masih ada kesempatan, mari kita menjadi messenger-messenger, pembawa-pembawa misi Tuhan yang Tuhan sudah bawa 2000 tahun yang lalu, yang harus diteruskan oleh rasul-rasulnya, murid-muridnya, orang-orang benarnya, dan gerejanya hari ini. Siapa gerejanya hari ini? Kita, Bapak. Gereja adalah orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam Matius 5 ayat 13-16 berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu, kita adalah terang dan garam dunia. Jika kita yang garam dunia yang harusnya mengasini dunia berdampak, sudah tidak asin, tidak berdampak lagi. Untuk apa? Ya selain dibuang, artinya apa? Sudah selesai. Ya dipanggil oleh Tuhan. Kalau kita tidak melakukan misi Tuhan, kita adalah terang dunia. Dian, lampu itu harus diletakkan di atas gantang, di kaki dian, supaya menerangi orang lain, memberi dampak, memberi manfaat. Lalu bagaimana kalau kita yang terang ini sudah tidak memberikan terang pada kegelapan, yang notabene dibutuhkan oleh banyak orang, Bapak? Ya, tidak ada gunanya lagi. Makanya dengan Natal ini mari kita menjadi terang, minimal bagi lingkungan sekitar kita, keluarga kita. Dimulai dari keluarga kita, Yerusalem kita.
Ya, lalu Yudea, sekitar kita, lingkungan kita, tetangga kita, RT RW kita, baru Samaria, orang-orang yang tidak percaya, sampai ke ujung-ujung bumi. Selagi masih ada kesempatan, Bapak Ibu, mari menjadi alat-alat yang Tuhan pakai untuk menyampaikan misi Tuhan. Berbahagialah kalau Anda dipakai untuk menyampaikan misi Tuhan, karena panggilan ini adalah satu kehormatan yang Tuhan berikan, yang Raja di atas segala raja berikan kepada kita. Ada salah satu kebanggaan ketika kita masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, melayani seorang presiden saja bangganya luar biasa. Ini raja di atas segala raja, pemilik jagat raya. Berbanggalah kalau Anda masih diberi kesempatan. Lalu, bagaimana dengan makna yang selanjutnya? Makna keempat berbicara meneladani kesederhanaan ilahi. Bapak Ibu, Tuhan Yesus, Firman yang menjadi manusia itu adalah Tuhan ilahi, Bapak Ibu. Karena Allah pencipta semesta rela menjadi manusia dengan lahir dalam kandang hina. Oleh karenanya perayaan Natal selayaknya bukanlah pesta pora, karena Alkitab menentang hal tersebut. Jelas Bapak Ibu, perayaan Natal bukan bicara pesta pora. Bukan, tetapi berbicara kesederhanaan. Yesus yang raja di atas segala raja rela lahir di kandang domba. Itu berbicara apa? Kesederhanaan. Supaya orang bisa melihat dia dari segala level strata masyarakat, dari yang paling hina sampai yang paling mulia tinggi, raja, penguasa dan sebagainya bisa. Dia lahir di kandang domba dengan kesederhanaan, mau menunjukkan bahwa Natal itu bicara tentang kesederhanaan. Jadi kita hari-hari ini dengan Natal bukan berbicara tentang pesta pora, dengan baju baru, pakaian baru, penampilan baru, bukan itu. Tapi mengenalkah kita tentang Natal itu sendiri? Bagaimana kesederhanaan Yesus yang harus kita contoh. Yesuslah teladan kita, Yesuslah patron, role model kita yang patut kita contoh. Tanpa mengerti hakikat makna Natal, Anda akan kehilangan makna Natal itu. Yesus berbicara tentang kesederhanaan. Kita adalah murid yang harus mencontoh guru kita, dan Yesus adalah guru kita. Dalam Lukas 21 ayat 34 berkata, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Hati-hati Bapak Ibu, jangan engkau terlena dengan pesta pora, supaya jangan datang hukuman kepadamu secara tiba-tiba. Dalam Roma 13 ayat 13 berkata, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Janganlah dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Jangan Bapak. Jangan kita hidup dalam ketidaksopanan, tetapi kita harus hidup di dalam damai, sukacita, kesopanan, kebaikan, kemurahan, kesabaran, buah roh Bapak Ibu. Jangan hidup dalam pesta pora yang membuat engkau lengah, bahwa Natal ini berbicara tentang kesederhanaan, berdampak, berbagi bagi orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Natal juga berbicara tentang mengajak kita untuk hidup berbagi dengan orang lain. Manusia diajarkan untuk tidak berperilaku konsumtif, hedonisme dalam kemewahan dan memuaskan diri sendiri, ego, individual. Karena Kristus anak Allah rela berbagi kehidupannya kepada semua umat manusia, Bapak. Yesus saja mau berbagi. Bagaimana dia mengalami penderitaan yang harusnya kita yang menanggung penderitaan itu. Dia disalib mati yang harusnya kita yang disalib dan mati. Dia dicambuk 40+1 supaya penderitaan sakit penyakit kita dia tanggung yang harusnya kita yang menderita sakit penyakit. Yesus berbagi hidup, Bapak. Itu yang mau dia ajarkan. Hari-hari ini, apakah dengan Natal ini kita sadar bahwa kita harus berbagi hidup kepada sesama yang membutuhkan? Yohanes 3 ayat 16 yang sudah kita baca tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Tuhan itu mengasihi, kasih agape, kasih tanpa syarat,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bicara Natal itu berbicara kesempatan kita menerima kasih karunia anugerah, keselamatan yang Tuhan Yesus sudah lakukan 2000 tahun yang lalu, di mana Dia mati di kayu salib, darahnya tercurah untuk menebus kita. Dan karya keselamatan yang sudah dilakukan ini, yang tetelestai, sudah selesai, komplit, lunas, itu bagaimana diterima oleh semua orang, Bapak Ibu? Dengan syarat percaya, beriman kepada Kristus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya untuk memperoleh keselamatan. Tidak ada jalan lain, hanya Yesus. Bagaimana berita keselamatan ini sampai kepada orang lain? Mari kita berbagi. Kita berbagi hidup kita, kita berbagi kebenaran firman Tuhan, kita berbagi kabar baik. Luar biasa, Bapak Ibu. Nah, yang terakhir, apa makna Natal? Makna Natal itu berbicara menyertai orang percaya selamanya. Kehadiran Yesus Kristus di dunia membuat orang percaya disertai Tuhan selamanya. Bapak Ibu, di zaman perjanjian lama, manusia itu tidak disertai Tuhan atau tidak disertai Roh Kudus setiap saat. Hanya orang-orang tertentu saja yang dipanggil dalam suatu pelayanan maksud tertentu. Seperti siapa? Seperti Samuel yang dipanggil untuk menjadi nabi, ya, menjadi nabi yang akan mengurapi. Lalu Saul yang dipakai untuk menjadi raja pertama, dia diurapi oleh Samuel, ya. Pada saat diurapi, Roh Allah hingga menyertai dia. Tapi pada saat Samuel tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, dia memberontak, maka Roh Tuhan undur diri, jadi tidak permanen. Demikian juga Daud, ketika dia mau menjadi raja, dia diurapi. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir 40 tahun di padang gurun, disertai Tuhan dengan tiang api dan tiang awan dan tiang api. Tiang api pada malam hari dan tiang awan pada siang hari. Disertai. Tapi ketika mereka mulai menjejakkan kaki di tanah perjanjian, tiang awan dan tiang api tidak menyertai lagi. Tidak permanen, Bapak Ibu. Tapi bagaimana hari ini, setelah Pentakosta, setelah Yesus naik ke surga, dia meminta kepada Bapa untuk mengutus yang lain, yaitu Roh Penolong, Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus. Maka pada saat orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dia bertobat. Maka pada saat itu Roh Kudus diutus dan tinggal tetap di dalam diri orang yang percaya. Itulah disebut dengan Immanuel. Kalau kita baca dalam Matius 1 ayat 23 tadi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi bagaimana Allah menyertai kita, Bapak Ibu? God in us. Jadi Tuhan menyertai dari dalam, bukan dari luar, samping, muka, belakang dan depan, bukan, tapi dari dalam, Bapak Ibu. Bagaimana caranya Tuhan menyertai kita dari dalam? Itulah Roh Kudus, yang ketika kita percaya, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kita berarti Tuhan Yesus mengetuk pintu hati kita, dan kita membuka, dan Roh Kudusnya masuk. Roh Kudusnya lah yang membungkus roh kita, Bapak Ibu, sehingga roh kita itu terproteksi. Jadi yang dikuduskan dan yang dilahirkan kembali adalah roh kita, menjadi ciptaan baru. Itulah yang ada di Yohanes 3 ayat 3 dan ayat 5. Kita harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Dilahirkan dari air berarti dari ibu kandung kita, ya. Dilahirkan oleh roh artinya roh kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, karya Roh Kudus. Dan Roh Kudus menyelubungi, menjaga roh kita. Itulah Roh Kudus menyertai kita sepanjang hidup kita sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Itulah yang dikatakan Immanuel. Roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, sehingga kita tidak perlu takut lagi, Bapak Ibu, kepada roh-roh yang ada di dunia ini, termasuk setan, iblis, dan sebagainya. Kita tidak perlu takut, karena roh yang ada dalam diri kita lebih besar. Itu kenapa orang percaya tidak bisa disantet, tidak bisa kesurupan, dan sebagainya. Karena roh itu nggak bisa mengusik roh kita. Ya, roh itu hanya bisa mengusik, ya mungkin jiwa kita, ya tubuh kita masih bisa kalau kita buka celah. Tapi roh kita tidak bisa diganggu jika kita tidak membuka celah.
memberi kesempatan kepada iblis. Tidak bisa. Karena roh ini permanen hidup di dalam kita, bersama kita selamanya. Kecuali kita murtad. Ya, roh itu undur diri. Tapi selama kita tidak murtad, dia tidak akan keluar. Dia tetap permanen bersama kita, membantu kita, menolong kita, mengajar kita, mengingatkan kita akan semua kebenaran firman yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa, Bapak Ibu. Ini makna Natal yang harus kita pahami. Jadi, Bapak Ibu, kita harus memahami makna di balik perayaan Natal ini. Kita harus menyadari makna itu. Jangan sampai kita kehilangan makna, esensi dari perayaan Natal. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat Natal buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya sebelum kita menutup tahun 2021 ini dengan perayaan Natal, kita bisa introspeksi diri. Sehingga ketika kita memasuki tahun 2022 nanti, kita sudah memiliki satu pegangan yang kokoh bahwa hidup kita akan berjalan dalam tuntunan, bimbingan, dan pimpinan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya. Dan kita akan menatap tahun 2022 dengan satu keyakinan, kita akan tampil sebagai pemenang karena Yesus berserta kita. Jangan lupa Bapak Ibu, bantu like dan subscribe Juginsu Broadcast dan Juginsu Official Channel. Bagikan kepada teman-teman Bapak Ibu. Saya percaya dengan membagikan, Bapak Ibu turut serta menginjil, memberitakan kabar baik. Sekali lagi selamat Natal 25 Desember 2021 dan selamat tahun baru 1 Januari 2022. Shalom.